Kalau memang benar nantinya akan ada serangan ke Indonesia secara buku putih, dari mana kira-kira serangan itu bisa terjadi? Jadi menurut buku National Defense Strategy tahun 2026 serta beberapa sumber lain yang terbuka tentunya, menyatakan sebenarnya ada sekitar 5 pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sekitar Indonesia begitu, yang dalam jangka cakupannya Indonesia begitu ya. Kita mungkin bahas sedikit terkait dengan Guam, di mana yang disampaikan secara nyata oleh Pak Menko Yusril. Dalam konteks ini memang Guam ini dimiliki oleh Amerika Serikat begitu ya. Dan dalam konteks ini Guam ini memang personelnya paling besar. Jumlahnya sekitar 10.000 personel di Guam sendiri, dan di Guam sendiri ini ada Air Force Base dan juga Naval Base. Dan memang dalam konteks ini jarak antara Indonesia dan Guam, NTT misalnya jaraknya sekitar 3.200 km. Dan memang itu reachable begitu ya, mungkin saja secara cakupan. Namun yang terdekat kedua tentu kita bisa lihat di Filipina. Di Filipina ini ada sekitar 9 lokasi Mbak, di antaranya di Luzon dan Bataan dengan beberapa pulau lain begitu ya. Jumlahnya juga cukup besar di Pulau Luzon dan Pulau Bataan serta beberapa pulau lainnya. Jumlah ini sekitar 2.500-an begitu ya, dengan more or less yang juga berotasi setiap beberapa bulan sekali. Di sisi lain juga ada yang sangat dekat juga dengan NTT misalnya, dalam konteksnya Darwin yang dimiliki oleh Australia. Tapi kita harus lihat bahwa Guam milik Amerika Serikat dan Filipina, dan di sisi lain ada milik Australia. Di sini jaraknya sekitar 700 sampai 800 km, dan dia juga punya personel sekitar 2.000 personel, dan tentu saja more or less begitu ya data tersebut, karena datanya tidak mungkin fix begitu, karena dia melakukan rotasi setidaknya di Darwin selama 6 bulan sekali, Mbak Ilona. Dan kalau kita pernah dengar ada latihan militer yang dilakukan Super Garuda Shield dengan Indonesia, pasukan yang dikirimkan biasanya berangkat dari Darwin, Mbak Ilona. Di sisi lain juga ada Singapura yang jaraknya sangat dekat dengan Kepulauan Riau di Paya Lebar, di daerah Paya Lebar, dan di sini sebenarnya personelnya sangat tidak terlalu banyak, hanya sekitar 200 personel, more or less gitu, kurang lebih. Dan yang paling sering sebenarnya didiskusikan beberapa pekan terakhir begitu terkait dengan Diego Garcia yang melibatkan tentu saja pada saat konteks Iran. Ya, kalau memang jadi diserang, apa targetnya, kemudian metodenya apa? Kalau dalam metode tentu kita tadi bilang melihat dari jawaban dari Pak Budi misalnya gitu ya. Kita punya pulau yang sangat luas Mbak Ilona, dan pulau 17.000 ini tentu penguasaan secara fisik, secara operasional yang sifatnya taktis ini sangat tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang cepat. Seperti dalam konteks Venezuela misalnya. Secara geografis saja kita sudah memiliki dalam konteks ini perbedaan yang signifikan begitu ya, luas wilayah dalam itu. Kita bicara tentang Alki misalnya, Alki Indonesia itu sangat kompleks Mbak. Jadi pun kita misalnya tadi bicara ada naval base di sini, tidak akan sangat cepat untuk bisa sampai di Indonesia. Jadi kesulitan ya untuk penyerang melakukan serangan. Kalau kita bicara tentang high intensity konflik, serangan yang sifatnya direct, serangan dekapitasi misalnya sifatnya, yang kita lihat konteksnya Venezuela misalnya, yang sifatnya dekapitasi dan cepat begitu, operasi cepat, ini tentu akan tidak mungkin, kemungkinannya rendah. Tapi apakah itu bisa? Tapi memang dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Menko Yusril mungkin ada data yang saya tidak miliki gitu ya Mbak ya. Tapi dalam konteks ini kemungkinan beban logistik yang besar terhadap Indonesia ini cukup mungkin terjadi begitu. Ketika terjadi serangan yang sifatnya high intensity conflict. Oke, baik, terima kasih Mbak Cempaka. Silakan kembali ke tempat. Saya coba ke Bu Kony. Bu Kony, kalau kita lihat dari postur pertahanan kita, kesiapan aset maupun personel TNI, apakah kita siap menghadapi serangan militer asing? Kalau lihat dari aset kembali ya Mbak, saya tuh lihatnya kita itu jangan terlalu percaya juga kepada besi. Karena saya kok lebih khawatir perang sekarang ini yang tadi disampaikan ya, perang sekarang tuh udah nggak akan terlalu militeristik. Maksudnya Indonesia tuh nggak akan lebih ke arah militer, menurut saya akan lebihnya kepada non militer. Nah, itu yang menurut saya akan jadi bahaya. Walaupun sekarang Presiden Prabowo sangat yakin kita itu punya kemampuan sisaan kamerata yang sangat bagus. Saya tuh kenapa hadir di malam ini? Kok saya tuh sangat concern sebenarnya kepada tadi satu masalah besar adalah masalah intelijen, yang menurut saya sangat penting dan sangat menjadi mata kita yang sangat kurang. Tadi saya sudah sebutkan kalau dari aspek TNI apa saja yang belum kita punya untuk surveillance. Tetapi yang lebih penting lagi, karena saya tinggal di sini, saya bisa melihat lebih dari jauh. Indonesia itu lebih dengan mata elang mungkin ya, karena saya dari jauh.
Saya kok khawatir sekali yang dibangga-banggakan Pak Prabowo tentang sisa income rata itu nggak terwujud. Kenapa nggak akan terwujud? Rakyat kita tuh nggak bodoh ya Mbak ya. Kita tuh bisa lihat ya, Pak Presiden itu udah berkunjung 49 kali atau 50 kali dikunjungan ke 28 negara ya, pada 29 negara. Menghabiskan udah 112-an hari, ini ada yang menghitung ya. Kalau nggak salah BBC juga sempat ngitung. Jumlahnya itu sampai 1 triliun dari biaya yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan nggak dalam situasi seperti ini yang katanya kita sisa income rata, yang ingin rakyat kita itu betul-betul berkonsentrasi, jangan sampai presidennya di Venezuela kan, ya kan? Tapi dengan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kunjungan, berarti kan setiap kunjungan kita 20 miliar satu harinya. Coba deh hitung. Kalau kita kan 20 miliar sehari. Kalau kita hitung 20 miliar sehari ya, itu tuh bisa apa sih uang 20 miliar sehari? 20 miliar sehari itu kalau kita pakai gaji pokok 50.000 PNS itu kejadian. Pembangunan puskesmas tipe C itu bisa terwujud sangat-sangat mudah di daerah-daerah terpencil. Itu kan menjadi masalah kita. Kemudian operasional 1 batalion TNI Infanteri, itu berapa minggu dari uang segitu. Kemudian di Aceh, rekonstruksi setelah bencana, mungkin 10-15 rumah korban bencana itu bisa dibangun proper. Apalagi sekolah, kemarin saya lihat sekolah-sekolah itu masih tenda yang sudah pada berterbangan. Kemudian apalagi, di Papua pembangunan 20 rumah guru mungkin, 10 ruangan untuk sekolah dasar mungkin gitu kan. Lalu pelatihan 500 guru. Nah, rakyat tuh nggak bodoh Mbak. Sekarang tuh rakyat itu sedang menghitung kenapa presiden pergi melulu. Kenapa sekarang presiden itu perginya mahal banget gitu. Oke, baik, saya juga mesti fair. Kita mesti melihat kesuksesan yang dibuat. Kita hedging geopolitik maksimal, misalnya dengan NDCP dengan Amerika, kemudian dengan DCA Perancis, Security Pact Australia misalnya, kemudian dialog dengan Rusia, dengan China yang tadi disebutkan, dan kita juga punya ceritanya, walaupun saya nggak sepakat dari awal soal BOP, tapi kita membangun citra global sebagai peace mediator. Nah, tetapi terlepas dari apapun itu, sekali lagi 15 bulan pertama, which is 30% daripada masa pemerintahan, Pak Prabowo itu nggak ada di tempat, nggak ada di sini. Itu yang akan menjadi, nggak ada di Indonesia maksudnya, itu akan menjadi masalah besar karena rakyat merasa ditinggal. Nah, padahal menurut saya, Indonesia itu sekarang nggak harus bertanya kita itu siap atau nggak perang dengan senjata kita, tapi apakah kita cukup kuat mencegah perang terjadi. Nah, yang bisa mencegah itu bukan tentara, bukan polisi, segenap rakyat Indonesia. Nah, jadi yang saya mau underline di sini, tolong hati-hati bersikapnya pemerintah sekarang terhadap rakyat. Karena rakyat kita makin pinter, pemuda-pemuda seperti Tio, misalnya saya terus ikuti dari sini, dia makin keras berbicara karena mungkin kesel. Tapi sebenarnya kita nggak boleh marah, kita dengarkan apa yang dia keluhkan. Karena ini yang dikhawatirkan. Satu hari negara diperlukan hadir, rakyat diperlukan hadir maksudnya, untuk negara-negara, dia mereka akan nggak mau hadir. Ini menurut saya perang terbesar yang sedang akan kita hadapi kalau begini cara berdiplomasi Pak Prabowo, ya kan? Kemudian dia bilang gini, oh tapi Bu Kony kan ini kan ke Amerika Serikat kita dapat berapa? Dapat 38 miliar dolar ya kalau nggak salah 650 triliun. Kita ke Jepang dapat 41 triliun. Kita Korea Selatan dapat 173 triliun. Ke Cina dapat sekitar 10 miliar dolar ya. Kemudian ke Arab Saudi awal-awal banget ya 437 triliun. Semuanya memang hebat banget di atas paper atau di judul koran. Tapi pertanyaannya, apakah itu hanya di atas terjadi, apa hanya di atas kertas? Karena menurut saya yang terjadi itu masih di atas kertas, karena realisasinya kalau kita lihat PMA kemarin, kita mesti ke sana nih Mbak larinya, ya kan? Karena we like it or not, we are talking about people nih, yang akan menjaga negara kan. Nah, jadi ini menunjukkan pertumbuhan PMA kita itu hanya sangat lambat. Akhirnya 2 tahun 5 tahun lagi lah baru diplomasi Pak Prabowo yang kesana kemarin ini bakal terwujud. Nah, selama ini terus bagaimana persiapan kita? Oke, nanti saya lanjut lagi ke Bu Kony. Coba saya ke Pak Mahfuz untuk meminta tanggapan Anda. Anda sendiri apakah mempunyai pendapat yang sama dengan Bu Kony? Sudah puluhan kali ya Pak Presiden melakukan perjalanan diplomasi. Jadi menurut Anda sudah ada hasilnya atau belum? Ya, memang Pak Presiden Prabowo ini difahami dalam konteks diplomasi internasional, pemimpin yang secara personal sangat aktif membangun diplomasi internasional, dan itu terrefleksi dari jumlah kunjungan ya, dan bahkan ada satu negara itu dalam waktu tidak sampai 6 bulan itu kan lebih dari 1 kali dikunjungi, sesuatu yang tidak lazim dalam praktek diplomasi internasional. Langkah ini tentu saja akan menimbulkan banyak pandangan, termasuk salah satunya pandangan dari Bu Kony. Soal benar atau tidaknya, efektif atau tidaknya, memang kita masih perlu waktu ya untuk melihat seperti apa nanti hasilnya akan dicapai. Nah, tapi kembali kepada topik kita, kalau saya melihat begini, tadi kan hampir semuanya pandangan mengatakan tidak setuju dengan pandangan Prof. Yusril ya. Saya memang melihat ada lompatan berpikir dari pernyataan Prof. Yusril ini, tapi saya coba berhusnuzon ya, karena ini hari-hari Idul Adha gitu ya. Saya berhusnuzon kira-kira
apakah mungkin Prof. Yusril ini sedang memberikan pesan kepada pimpinan di negeri ini agar kita Indonesia ini lebih mendekat dan lebih akrab lagi dengan Amerika, karena kalau tidak resikonya bisa seperti Maduro di Venezuela. Kira-kira begitu. Ini husnuzonnya ya, husnuzonnya. Jadi semacam pembenaran menurut Anda? Bukan pembenaran, tetapi semacam warning begitu ya. Cuma walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika, Indonesia baru saja meningkatkan level kerjasama di bidang pertahanan menjadi bukan hanya pertahanan termasuk ekonomi, ini menjadi strategic partnership, ya comprehensive strategic partnership. Jadi kalau kita lihat termasuk di bidang ekonomi misalnya, kita kan Presiden Prabowo baru menandatangani yang disebut dengan Agreement of Reciprocal Trade ya, yang ini juga kontroversi. Kalau tanya Bu Kony pasti beliau banyak kritiknya itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya status hubungan Indonesia dengan Amerika tadi sudah disampaikan, ini sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi memang agak mustahil ya kalau tiba-tiba Trump akan memadurokan Presiden Prabowo, rasanya itu mustahil. Cuma tadi saya katakan mungkin Prof. Yusril ini ingin menyampaikan pesan, berbaik-baiklah terus dengan Amerika, kira-kira begitu. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa kok ada pesan semacam ini? Apakah akan ada konflik besar di kawasan ini? Karena begini, kalau sekarang berbulan-bulan orang ribut tentang konflik di Teluk Persia, seolah-olah bahkan ada yang mengatakan kiamat sebentar lagi, Armageddon sebentar lagi gitu kan, kalau bicara konflik di Teluk Persia. Kalau dalam pandangan strategi keamanan nasional Amerika di bawah pemerintahan Trump, sesungguhnya menurut Trump, teater perang, kalau dalam konteks perang, yang terbesar itu dan paling utama itu bukan di Timur Tengah, tapi di Indo-Pasifik. Jadi the major battlefield atau battleground dari geopolitik itu adanya di Indo-Pasifik. Dan kalau kita bicara Indo-Pasifik, maka karakternya adalah pertarungan pengaruh antara China dengan Amerika, baik di sektor ekonomi, di sektor pertahanan, politik, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita berasumsi atau menurut Prof. Yusril misalnya beliau membaca ini akan bergeser konflik di Indo-Pasifik misalnya. Nah, mungkin beliau ingin mengatakan kalau terjadi konflik antara Amerika dan China di Indo-Pasifik, dan kalau kita persempit lagi ini di kawasan Laut Cina Selatan misalnya, Indonesia ini mau kemana? Mungkin begitu barangkali ya. Apakah mau ke China atau mau ke Amerika? Kalau saya mengatakan ya nggak kedua-duanya dong. Nggak kedua-duanya. Indonesia harus di tengah. Kenapa? Kita belajar dari pengalaman perang antara Iran dengan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Negara-negara Teluk, ketika mereka lebih condong ke Amerika, kan sekarang mereka kena efek sandwich-nya. Mereka jadi collateral damage-nya kan, yang perang Iran dengan Amerika dan Israel, tapi kemudian rudal dan drone-nya Iran sampai ke Qatar, sampai ke Emirat, ke Kuwait, dan seterusnya. Nah, tentu saja Indonesia tidak boleh mengambil posisi itu. Jadi menurut saya, kalau saya harus jawab Pak Yusril, Prof, kita tidak akan mendekat terlalu jauh ke Amerika dan juga ke China, tapi kita akan tetap mendayung di antara dua karang, tapi nggak kebentur dengan karang yang tajam itu. Nah, itu pertanyaan sulitnya. Gimana bisa selamat di tengah dua karang yang tajam? Harusnya Pak Yusril ada ya, supaya dia langsung dengar. Saya ke Mas Yosi. Apakah Mas Yosi sendiri punya pendapat yang sama dengan Pak Mahfuz bahwa secara tidak langsung ini Pak Yusril menyatakan, udahlah kita baik-baikin aja dengan Amerika Serikat? Saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud dan juga tadi Bu Kony ya. Pernyataan itu saya lihat sebagai sebagai ungkapan untuk, kalau terus terangnya mungkin memaksa Indonesia untuk memihak pada satu atau sisi A atau sisi B. Tetapi saya kira tekanannya justru bukan soal bisa perang atau enggak 4 hari atau seminggu. Ya kalau bicara soal perang simetrik ya mungkin akan cepat. Tapi kan kecenderungan sekarang perang asimetrik, dan tadi Bu Kony juga mengatakan soal intelijen dan segala macam. Mungkin problem yang kita hadapi sebenarnya justru di serangan cyber dan segala hal-hal seperti itu. Tetapi kalau saya melihat kecenderungan untuk bahwa Indonesia harus memilih ke A atau B itu memang semakin kuat sekarang. Hanya saja saya melihat bahwa peluang bagi Indonesia untuk bisa berselancar di antara dua pulau atau lebih itu saya melihat masih cukup
cukup potensial. Saya melihat cukup kuat. 3 hari yang lalu kebetulan saya ada di UN, ikut meliput sidang debat terbuka di Dewan Keamanan. Keinginan banyak negara untuk kemudian memperkuat lagi multilateralisme itu sangat intensif. Indonesia adalah salah satu pemain utama di situ. Apa yang kemudian saya dengar dari Profesor Yusril, saya melihat ini adalah sebenarnya peluang bagi pemerintah, khususnya bagi Presiden Prabowo untuk lebih memperkuat sisi diplomasi, terutama teknokrat di Kementerian Luar Negeri. Saya kira peran mereka itu sangat signifikan di dunia internasional. Mungkin saat ini agak kurang terlihat dibandingkan dengan era pemerintah sebelumnya. Akan tetapi yang saya amati, yang saya lihat kemarin di Dewan Keamanan, peran mereka sebenarnya cukup signifikan. Ada hal-hal yang selama ini memang kalau dalam hubungan internasional itu kan ada kontinuitas dan perubahan, continuity and change. Nah, kontinuitas yang selama ini diperankan oleh Indonesia adalah seperti katakanlah menjaga piagam PBB, hukum internasional, norma-norma internasional harus tetap dipertahankan, penghormatan pada kedaulatan negara, kesetaraan dan segala macam itu sesuatu yang terus-menerus secara konsisten disuarakan Indonesia. Dan ini adalah hal yang juga sama yang disuarakan oleh banyak negara. Indonesia dengan pengalamannya, dengan sejarah yang dimiliki, GNB, Gerakan Non-Blok, kemudian Asia Afrika, dan kemudian ASEAN, memiliki modal dasar yang sangat kuat. Di sini posisi ini yang sebenarnya menjadi bekal bagi Indonesia untuk mengelola relasi di kawasan. Di ASEAN, Indonesia memiliki ASEAN Outlook of Indo-Pacific. Ini adalah ruang tikar di mana Indonesia bisa memaksa negara-negara besar untuk duduk di sana dengan perangkat, dengan cara berpikir ASEAN. Saya kira Indonesia memiliki itu, dan itu yang harus selalu diperkuat. Oke, baik. Coba saya ke Mas Wibawanto. Jadi menurut Anda sekarang posisi Indonesia memang berlabuh di 2 karang atau sebenarnya cuma mendayung di 1 karang saja? Karena kita lihat kan yang terbaru kemarin April, Menteri Pertahanan kita bertemu dengan Pete Hegseth gitu. Isu Kertajati, kemudian ada beberapa hal menunjukkan kedekatan kita dengan Amerika Serikat. Ya, jadi by destiny Indonesia itu adalah middle power yang memang harus menjaga posisi hedging. Indonesia tidak mengambil posisi bandwagon, ya. Maksud Pak Prabowo tidak mengambil posisi bandwagon, bergabung satu kekuatan besar gitu, atau membalancing out secara ekstrim, tidak. Nah, itu poin satu. Poin kedua, kita semua paham, Pak Prabowo juga paham, saya percaya itu, over dependence itu akan mempersempit ruang diplomasi, manuver, itu udah pasti, over dependence, ya. Makanya Indonesia itu tidak perlu memilih dan harusnya tidak memilih mendukung siapa. Tapi yang Anda lihat sekarang kita gimana? Oh enggak, kita justru yang saya lihat sekarang sekarang harus dan sedang memperkuat kondisi ke dalam. Oke, ketahanan pangan, ketahanan energi, defense industry ecosystem, maritim domain awareness, ya, pengamanan choke points di Selat Malaka, dan juga yang tadi disampaikan oleh semua pembicara, harus ada public trust, harus ada civil military relations yang sehat, harus ada stabilitas politik yang komprehensif gitu. Nah, kita harus tahu ya, tadi kita diskusi juga nih dengan Pak Mahfud nih, Presiden Trump dan Presiden Prabowo itu adalah presiden yang terpilih secara demokrasi. Artinya apa? Masa berkuasanya terbatas, waktunya itu sempit, beda dengan Xi Jinping dan juga Presiden Putin, gitu beda. Jadi timingnya beda. Nah, jadi sekarang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah supaya bisa efektif memainkan diplomasinya yang multidireksional harus memperkuat ke dalam. Sehingga kita tidak bisa ditekan. Oke, misalnya ada hubungan tadi Mas Guntur ya sudah menjelaskan ada kedekatan ke Amerika. Tetapi kan bukan berarti kita juga tidak ada hubungan baik dengan China. Bukan tidak ada investasi China di sini. Begitu juga Rusia gitu loh. Hubungan pribadi presiden dengan masing-masing pemimpin itu terjaga, satu. Yang kedua, adanya relasi domestic politics yang kuat juga. Contoh, Confucius Institute ada di Indonesia, di Al-Azhar University. Itu contoh bahwa pengaruh China juga ada di Indonesia. Rusia juga begitu. Jadi kita tetap
harus memprioritaskan penguatan ke dalam sehingga kita tidak bisa ditekan. Itu poin saya tuh. Dan itu yang harus dilakukan dengan kepemerintahan yang benar. Tadi dijelaskan teknokratisasi di dalam Kementerian Luar Negeri, ya, dan juga governance yang Pak Mahfud jelaskan tadi, yang Bu Kony juga jelaskan mengenai public trust dan juga dukungan rakyat yang solid dan real, gitu ya. Dan juga memang militer itu harus diperkuat, iya, tapi it's not everything. Karena dalam irregular competition sekarang, ya, kita bisa lihat, China itu menghindari perang besar sampai 2049, mencapai sentennial kedua, menghindari. Trump pun juga begitu sebenarnya. Makanya di strategi keamanan nasional Amerika itu, 1,5 major theater war disiapkan untuk defense posture Amerika. 1 perang besar di Laut Cina Selatan, ditambah lagi 1 namanya containment operations di Timur Tengah, Iran. 1 lagi adalah homeland defense operations di wilayah Amerika, dan juga deterrence operations di wilayah Eropa, menghadapi Rusia dan NATO. Nah, dan 1 lagi, Trump itu melakukan pendekatan shifting burden strategy. Jadi burden itu dialihkan kepada negara-negara lain. Silahkan memperkuat. Jadi dalam Amerika berhadapan dengan China butuh akses di Indonesia, bukan menginvade Indonesia. Oke. Nah, begitu juga China. China juga tidak mau menghancurkan Indonesia dengan menginvasi, tapi kalau rebutan pengaruh, iya. Secara apa? Secara teknologi, politik, ekonomi, elite capture operations, banyak gitu loh. Nah, itu yang lebih mengerikan sebenarnya, sehingga efeknya itu seperti salami slicing. Tidak terasa kita udah terbawa ke satu sisi atau ke sisi lain. Nah, itu yang penting dengan check and balance tuh. Nggak ada pemerintah yang sempurna. Semua harus mendengar. Itu poinnya tuh, Pak. Itu, Mbak. Oke, dari saya. kalau kita lihat lagi kembali ke pernyataan ke Pak Yusril, Oke. di mana letak bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mendayung di antara 2 karang, Oke. Amerika dan juga Tiongkok? Oke, buktinya. Oke, buktinya gampang. Pak Prabowo sekarang kalau mau ke China pasti diterima oleh Xi Jinping. Oh, oke. Kalau mau ketemu Putin, tinggal langsung ketemu Putin kan. Ya ini saya objektif melihatnya. Tetapi itu harus ditindaklanjuti di tingkat governance yang benar tuh. Itu poinnya tuh. Oke, Itu, Mbak, ya. Baik, coba kalau Pak Budi, pendapat Anda sama demikian? Kita masih mendayung di antara 2 karang? Atau Jadi Anda sudah begini. melihat berat sebelah nih ke salah satu? Saya mau underline ya, biar nggak kita berpolemik dari satu titik sehingga tidak moving forward. Kalau menurut saya presiden kita ini orang punya masa dan masa punya orang. Jadi justru seorang Prabowo ini dia melakukan leapfrog and bound. Dia juga selain lompatan-lompatannya, dia juga melakukan terobosan itu. Nah, kalau toh memang ini dikaitkan dengan intelijen dan lain sebagainya, to my perception ya intelijen ini ya apa coba intelijen kalau kita biasanya bergurau gitu, dinding aja bisa bicara. Nah, kadang-kadang diplomasi ini memang harus face to face. Nah, kalau misalnya dibahas bahwa keseringan kemana dan lain sebagainya, bagaimana, dan ini kan memang there is no such freelance untuk uphold our national interest ini kan nggak murah menurut saya. Tapi the most important thing adalah itu adalah salah satu bentuk dari eligibilitas dan fleksibilitas, meskipun Indonesia ini sudah dipredikatkan gadis yang molek sekalipun, yang dikatakan ya jangan kita jadi rebutan, kita diam saja pasti direbut sama yang mau merebut kan begitu. Nah, ini posisi ini sebetulnya kalau misalnya presiden itu kesana kemari justru mau menjual bahwa kita punya bargaining position, kita punya nilai tawar, kita yang middle power ini punya nilai tawar. Nah, sebetulnya kalau bicara masalah leadership, Mbak ya, kali ini kan mau tidak mau ditarik ke arah leadership. Sekarang kita listennya banyak sekali dengan apa perang Amerika Teheran ini. Coba bandingkan bagaimana seorang yang itu GCPOA 2015 Barack Obama dengan Rohani. Ya, dengan the art of leadership-nya Barack Obama, buktinya oke-oke saja nuklirnya Iran, Teheran diserahkan ke Rusia. Nah, saat sekarang ini diplomasi kurang apa? Dicoba dari setiap negara ini, Oman, Pakistan dan lain sebagainya, naik turun cara diplomasinya, mulai dari diplomasi koersif sampai nggak koersif. Apa yang terjadi? Sampai detik ini nggak ada nuklirnya yang menemui titik temu. Apa artinya?
the most important thing in our life, dalam kehidupan kita ini yang terpenting adalah komunikasi. Nah, komunikasi mau tidak mau ya, that's the art of communication. Oke. Caranya masing-masing. Ada yang harus face to face, harus benar-benar in detail, harus lewat telepon juga. Pasti nanti akan didebat sama orang zamannya kan, kita bisa zaman dari jauh bisa online. Iya memang, but in term of intelligence ada kisi-kisi tertentu yang memang secret, confidential dan harus memang disampaikan dan datang ke negara Baik, tersebut. coba saya ke Bu Kony. Tadi di awal kan sebenarnya terlihat sekali mengkritik bagaimana Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan diplomasi. Nah saat ini kalau Bu Kony melihatnya apakah pemerintahan ini, Presiden Prabowo Subianto berhasil mendayung di dua karang, atau Bu Kony sendiri melihat ini sudah berat sebelah, kita mulai terseret lah istilahnya? Saya mau jawab dulu Pak Budi tadi ya, karena Pak Budi itu sebenarnya kok kayaknya defending banget Pak Prabowo berkunjung ke sana kemarin. Satu ya, mesti diingat, Pak Prabowo itu punya menlu, namanya Sugiono. Dan di dalam kantornya Pak Sugiono itu banyak banget diplomat yang bisa dikirim. Nggak harus semuanya hadir. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kita benchmark ke Vietnam ya. Saya tuh tinggal di Rusia. Sekarang dari semua negara Asia, paling maju, paling besar, hubungannya paling dekat, paling diuntungkan dari Rusia siapa? Vietnam. Vietnam itu, dia nggak perlu 50 kali atau 49 bridge di mukanya, tapi bayangkan ya, mereka tuh melakukan kunjungan itu sangat terukur, ya kan? Kedua, apa yang terjadi dalam kunjungan terukur itu? Teknologi transfer ke Vietnam, coba cek apa teknologi transfer yang sudah dilakukan ke Vietnam. Besar sekali, jauh lebih besar daripada Indonesia. Kemudian apa lagi? Dari masyarakat Vietnam, kalau saya perhatikan juga media-media Vietnam yang saya jadi ikut baca juga di sini, karena ini Vietnam kok hebat banget. Mereka nggak FOMO gitu, nggak dianggap apa presiden itu ya oke, memang worth it untuk datang dengan terbatas itu. Kemudian apa lagi? Kunjungan yang efisien tadi juga kalau kita lihat, kalau kita kaitkan ke anggaran pertahanan ya kan, coba kita lihat anggaran pertahanan kita itu sudah sampai 187 ya kalau nggak salah kan. Bayangkan Vietnam itu jauh lebih kecil Mbak, ukuran anggaran pertahanan, tapi ya kan, tapi dengan dia misalnya 102 miliar per tahun ya kalau nggak salah ya, 120 miliar dolar per tahun, dia tuh lebih lincah di maritime domain, dia lebih siap bangun kapal selam kilo kelas, dia bangun rudal anti kapal selam, dan itu mulai teknologi-teknologi itu bergerak. Pertanyaan saya, dengan tadi Pak Prabowo kesana kemarin dengan 20 miliar setiap harinya loh, saya ngomong tuh bukan setiap kunjungan, satu harinya Pak Prabowo itu lengkap dengan semua elemen pelengkap dia, itu 20 miliar. Ya kan, yang itu bukan saya, silakan aja dicari hitungannya, itu udah banyak banget hitungannya yang bicara tentang itu. Nah, intinya adalah, terlepas mau ke Rusia, mau ke Cina, mau kemanapun, ini tuh jangan juga modelnya adalah tabrak sana tabrak sini. Ini nggak oke gas nih. Udah jadi presiden tuh nggak perlu lagi oke gas. Udah jadi presiden. Tapi gimana sekarang kita itu harus melakukan diplomasi yang betul-betul untuk tadi Mas Wibawanto di depan udah ngomong tuh yang kita nggak perhatikan, kepentingan nasional kita. Jadi ini yang sangat penting Mbak kita perhatikan. Sekarang yang kedua saya mau ngomong apa? Apakah Pak Prabowo sadar ya? Dengan Pak Prabowo tuh waktu bangun batalion di mana-mana angkatan darat, ini tuh Indonesia jadi negara yang angkatan daratnya besar banget. Padahal kita tuh archipelagic, negara archipelagic yang harus membangun archipelagic strategic consciousness. Apa itu? Tadi kekuatan penguasaan choke point api kita di strategis kita, penguasaan bagaimana kita bisa mampu mengendalikan itu. Kedua, pengamanan jalur laut dan jalur udara. Makanya kenapa rame-rame soal wilayah udara di Winter dan lain-lain, langsung saya sangat respect sama Pak Sugiono yang menolak itu kan. Kemudian keamanan maritim dan multi domain. Kemudian integrasi laut udara itu rendah kan. Kita mesti sadar itu. Gimana cyber, gimana intelijen, saya mesti sebut lagi intelijen karena kekuatan Rusia nih hari ini di intelijen. Saya tuh di sini ngalami kok, emang Saint Petersburg nggak diserang sama drone. Tiap hari kita ada drone, tapi kesana intelijen kita kuat, nggak pernah tuh ada drone yang sampai sini gitu. Kemudian apa? Deterrence intelijen kita mampu nggak? Kemudian kemampuan predictive early warning dan pencegahan strategis. Makanya kenapa kita mesti sekarang sudah mulai berpikir, Pak Prabowo itu kalau saya bilang jangan jauh-jauh berangkat ke negara-negara antah berantah itu. Coba sekarang lebih konsultasi ke dalam negeri dan bangun kepada negara tetangga. Karena kita ini harus membangun partnership. Ini yang sangat penting sehingga keamanan dengan negara-negara riparian tergantung dengan tadi kaitan dengan AKI, dengan SLOK itu semakin erat. Gitu loh. Sekali lagi saya appreciate untuk beberapanya, tapi banyak hal yang kita mesti pertanyakan karena mahal banget Mbak. 20 miliar sehari dengan kondisi Indonesia hari ini, yang dolarnya udah seperti hari 17 Agustus, itu is pathetic kalau diteruskan. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Budi untuk menjawab. Kalau kata Bu Kony, diplomasi Presiden Prabowo Subianto itu tabrak sana, tabrak sini.
Ya, tabrak sana, tabrak sini in term of uphold our national interest. Nggak mungkin kalau seandainya seorang presiden datang ke suatu negara, ke negara-negara yang dituju, itu hanya rendevusan. Nggak mungkin. Jadi kenapa ini berjalan dan very dynamic dalam hal ini? Kenapa? Karena ya memang fluktuatif atmosphere of the geopolitik internasional ini sangat rapid gitu, sangat cepat. Jadi kalau misalnya bergerak dari sini kemudian tiba-tiba ke negara sini atau dalam satu hari sudah bergerak dari negara sini dan negara sini, Mbak, I'm not talking about budget ya. Beliau lebih menguasai tentang budget. Tapi saya berpikiran national interest. For the sake of national interest, kalau sudah demi national interest, apapun dijabanin kalau bahasa. Jadi Anda nggak setuju ya disebut sebagai diplomasi tabrak sana tabrak sini ya? Oh, I don't think so. Baik, coba saya ke Komisi 1, Bu Amelia. Bu Amelia, Anda sendiri melihatnya bagaimana? Pernyataan dari Bu Kony barusan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto tabrak sana, tabrak sini.